Di awal film terdengar sebuah berita yang mengabarkan bahwa air sungai dan permukaan laut di dunia mengalami kekeringan yang cukup serius. Bahkan sumber air bersih sudah sangat sulit ditemukan. Hal ini mengakibatkan angka kematian semakin meningkat. Karena kurangnya air bersih, dengan adanya kondisi seperti ini, pemerintah membuat undang-undang tentang pembagian air bersih kepada masyarakat. Mereka harus menggunakan sebuah kartu untuk bisa mendapatkan air bersih. Walaupun masyarakat banyak yang tidak setuju dengan keputusan itu, namun pemerintah tetap menerapkannya untuk menjaga akan ketersediaan air bersih. Masyarakat mendapatkan kartu yang berbeda-beda. Kartu itu yang menentukan banyak dan sedikitnya air yang akan mereka dapatkan. Scene beralih terlihat dua orang pria yang sedang berjalan untuk menemui seorang wanita yang tadinya berprofesi sebagai astrobiologi. Pria itu bernama Kim, sedangkan wanita yang akan ia temui bernama Dr. Song yang saat ini berprofesi sebagai ahli etologi. Belum sempat Kim menjelaskan maksudnya, Dr. Song berkata bahwa dia sudah tak berminat lagi untuk menjadi astrobiologi. Kim menjelaskan bahwa Dr. Song diundang untuk ikut dalam misi ke antariksa demi kelangsungan hidup manusia di bumi. Misi kali ini adalah pergi ke pangkalan bulan Balhae. Mendengar kata pangkalan bulan Balhae, Dr. Song terkejut karena di sana adalah tempat meninggalnya kakak Dr. Song saat menjalankan misi penelitian. Akhirnya Dr. Song pun tertarik untuk ikut dalam misi itu. Keesokan harinya, Dr. Song mendatangi kantor pusat penelitian, pangkalan bulan Balhae. Di sana terdapat sebuah tanda peringatan untuk mengenang 117 anggota yang tewas 5 tahun lalu di pangkalan itu. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampirinya. Laki-laki itu bernama Kapten Han. Dia adalah pemimpin pasukan dan orang yang bertanggung jawab dalam penelitian di pangkalan bulan Balhae. Mereka pun lalu berbincang, membicarakan tentang kejadian di pangkalan bulan Balhae 5 tahun yang lalu. Tak lama kemudian datanglah anggota yang lainnya yang akan ikut dalam penelitian itu. Scene beralih saat Dr. Song sedang mengambil air minum. Seorang wanita mendatanginya. Wanita itu bernama Dr. Hong. Dia merupakan salah satu anggota medis yang akan membantu penelitian di Balhae. Tak lama kemudian, para petinggi penelitian ini pun telah berkumpul. Mereka diberikan arahan oleh Kim selaku ketuanya. Di sini Kim menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu 24 jam dalam perjalanan misi itu. Misi mereka adalah mengambil sampel kapsul yang berada di pangkalan bulan Balhae. Dr. Song menanyakan tentang sampel apa yang akan mereka ambil. Namun Kim pun tidak tahu pasti tentang itu, karena datanya sudah hilang saat 5 tahun yang lalu. Karena sebuah insiden, pangkalan itu menjadi kacau. Kim ingin agar mereka segera ke sana untuk mengambil sampel yang tersisa sebelum pemerintah menutup secara permanen pangkalan Balhae itu. Choi selaku direktur di sana juga memberikan tambahan penjelasan bahwa pangkalan Balhae memiliki radiasi yang tinggi. Hal itu yang menyebabkan kru meninggal pada 5 tahun yang lalu. Namun mereka harus tetap ke sana untuk mendapatkan informasi penting guna kelangsungan hidup manusia saat ini. Setelah rapat selesai, Dr. Song menemui Kapten Han. Dia merasa ada yang aneh dengan misi tersebut. Hal ini dikarenakan misi yang akan mereka jalankan tidak memiliki informasi yang jelas. Kapten Han tidak bisa menjawab apa-apa karena baginya sebuah misi tetaplah misi. Tak lama kemudian terlihat semua kru sudah siap untuk berangkat ke pangkalan bulan Balhae. Seorang kopilot yang bernama Lee mendatangi Dr. Song dan memberinya sebuah permen. Dia adalah kopilot pengganti, namun anggota lain tidak memperdulikannya. Setelah itu ia menuju ke kursi kopilotnya. Setelah dirasa semua sudah siap, pesawat pun segera meluncur menuju ke luar angkasa. Vernier engine शुरू. Lift off. Autonomous navigation system पर switch कर रहा हूँ. Copy that. Saat sudah hampir sampai, pesawat segera mempersiapkan pendaratan. Namun terjadi sedikit masalah.
Mesin utama tidak bisa berfungsi normal. Kapten Han lalu menyuruh anggotanya untuk melepaskan kapsul pesawat untuk melakukan pendaratan darurat. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendarat. Namun sialnya pesawat yang mereka naiki berhenti di pinggir tebing yang sangat curam. Jika mereka tidak segera keluar dari sana, maka mereka akan masuk ke dalam jurang. Dengan melalui berbagai kejadian, akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Dan setelah itu pesawat pun terjatuh ke dalam jurang. Itu berarti mereka tidak akan bisa kembali lagi ke bumi. Namun Kapten Han tidak ambil pusing masalah itu. Ia hanya fokus pada penyelesaian misi di sana. Mereka lalu berjalan kaki menuju ke pangkalan Bulan Balhe. Salah satu kru yang mengalami luka parah saat pendaratan secara paksa, ia mulai kehilangan kesadaran. Dr. Hong sebagai anggota medis menjelaskan bahwa orang itu terluka karena ada tulang yang menembus ke paru-parunya. Dan tak lama kemudian orang itu pun meninggal. Dengan terpaksa, Kapten Han dan anggotanya pun meninggalkan mayat itu di sana. Setelah tiba di pangkalan Bulan Balhe, persediaan oksigen mereka pun mulai menipis. Dan mereka harus segera masuk ke dalam pangkalan untuk mengisi ulang oksigennya. Sekilas diperlihatkan beberapa saat sebelum perjalanan ini dilakukan. Dr. Song membuka file kakaknya, namun file itu terenskripsi. Sehingga Dr. Song harus menemukan kode file tersebut. Tak sengaja ia melihat foto yang bersama dengan kakaknya, dan saat itu juga ia teringat akan perkataan kakaknya yang ternyata adalah kode untuk membuka file itu, adalah kodenya temukan Luna. Kembali ke pangkalan Balhe, terlihat para kru sudah berada di dalam pangkalan itu. Mereka menelusuri ruangan demi ruangan. Di salah satu ruangan mereka menemukan sebuah mayat. Dan anehnya mayat itu mengeluarkan lendir. Setelah dicek oleh Dr. Hong, ciri-ciri mayat itu seperti orang yang meninggal karena tenggelam. Anggota lain yang mendengar merasa heran, bagaimana bisa ada air di tempat itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pusat utama pangkalan tersebut. Sesampainya di sana, mereka lalu menyalakan alat detektor. Namun mereka merasa ada kejanggalan lagi. Alat itu menyatakan bahwa level udara di sana normal. Tidak ada radiasi sedikit pun, seperti yang mereka dengar dari Direktur Choi. Dr. Song lalu membuka helm pelindung kepalanya untuk membuktikan tentang adanya radiasi. Dan benar saja tidak ada tanda-tanda adanya radiasi di tempat itu. Dr. Song juga mengusulkan agar mereka melakukan otopsi pada mayat tadi untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Namun Kapten Han menolaknya, dia hanya ingin fokus pada misi mereka. Setelah itu Kapten Han menjelaskan peta ruangan yang ada di sana, termasuk 3 tempat penyimpanan kapsul yang akan mereka ambil nantinya. Untuk mempermudah pencarian, Kapten Han lalu membagi anggotanya menjadi 3 kelompok. Mereka ditugaskan untuk mengambil kapsul di tempat yang berbeda. Kelompok 1 dipimpin oleh Kapten Han, kelompok 2 dipimpin oleh Letnan Ryu, sedangkan kelompok 3 dipimpin oleh Ketua Gong. Mereka lalu berpencar menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Saat di perjalanan, Dr. Song merasa ada yang mengikutinya, namun tak terlihat satu orang pun. Sedangkan Kapten Han dan kelompoknya tiba di depan sebuah ruangan, di mana pintu ruangan tersebut tidak bisa terbuka secara otomatis. Dengan terpaksa, Kapten Han pun membuka pintu tersebut secara paksa. Di sisi lain, terlihat Dr. Song melewati sebuah ruangan sambil melamun. Ia teringat kata-kata Kim kepadanya tentang seorang yang bernama Luna, yang entah dia itu siapa. Tiba-tiba salah satu anggota kelompoknya menyapanya, dan Dr. Song pun terkejut. Kembali pada kelompok 1.
Saat pintu sedikit terbuka, Dr. Hong mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pintu itu. Dan alangkah terkejutnya saat pintu berhasil dibuka. Mereka melihat banyak sekali mayat yang berada di balik pintu ruangan itu. Mayatnya berjumlah puluhan. Melihat hal itu, mereka penasaran akan penyebab kematiannya. Kelompok satu lalu memberitahukan hal itu kepada kelompok lain. Dia juga meminta mereka agar mempercepat pencarian sampel kapsul itu, supaya bisa cepat kembali ke keluarga masing-masing. Bersamaan dengan itu, melalui video rekaman dari Dr. Hong, Dr. Song kembali merasa ada yang aneh pada mayat-mayat tersebut, karena tidak ada bekas luka bakar pada mayat-mayat itu. Dr. Hong juga membenarkan hal tersebut. Dr. Song kembali meminta izin kepada Kapten Han untuk melakukan otopsi, mengetahui apa penyebab kematian para mayat. Namun lagi-lagi Kapten Han menolak permintaan Dr. Song. Dia meminta pada Dr. Song untuk fokus pada misi utama mereka. Seketika Dr. Song teringat akan ucapan Direktur Choi yang menyuruh Dr. Song untuk merahasiakan bahwa ia adalah salah satu keluarga dari anggota yang tewas di pangkalan Balhe. Tak lama kemudian, kelompok satu telah sampai di ruangan penyimpanan kapsul yang akan mereka ambil. Di sana sangat berantakan, dan saat dicek ternyata sampel kapsul yang akan mereka ambil telah rusak dan tak ada yang tersisa. Ternyata hampir di semua tempat penyimpanan kapsul dari 1 sampai 3 tidak ada satupun sampel yang masih utuh. Sekilas terlihat salah satu anggota kelompok 2 menemukan sebuah sampel kapsul yang berada di dekat salah satu mayat yang di sana. Sementara itu di kelompok 3, terlihat alat detektor yang dibawa oleh salah satu anggotanya menunjukkan bahwa ada makhluk yang berkeliaran. Melihat hal itu, Ketua Gong lalu memeriksa tempat tersebut dan menyuruh anggotanya untuk menunggu di sana. Melihat semua kejanggalan itu, Kim menyuruh Dr. Song pergi ke ruang medis untuk mencari tahu apa yang disembunyikan di dalam pangkalan Balhe, dengan alasan agar ia bisa bersiap menghadapi kemungkinan yang ada. Kembali pada salah satu anggota kelompok 2 yang mengambil kapsul di dekat mayat. Tanpa sengaja mayat itu tertekan dan dari mulutnya keluar air yang mengenai matanya. Sialnya lagi, ternyata kapsul yang dia temukan itu kosong. Setelah itu terlihat berjalan dengan tatapan kosong. Di sisi lain, Dr. Song yang terlihat terburu-buru menuju ke tempat penyimpanan data medis. Namun tiba-tiba Ketua Gong menghubunginya. Dr. Song lalu mengatakan bahwa saat ini dia sedang memeriksa area sekitar. Setelah itu Ketua Gong mengatakan kepada anak buahnya bahwa alat deteksi itu memberikan sinyal yang salah. Karena setelah beberapa kali berkeliling, Ketua Gong tidak menemukan adanya tanda makhluk hidup selain mereka di sana. Sekilas diperlihatkan salah satu anggota kelompok 3 yang menemukan sampel kapsul yang masih utuh. Dia merasa heran karena kapsul itu hanya berisi air. Sedangkan anggota kelompok 2 yang terkena percikan air sebelumnya, dia mulai mengalami gejala yang aneh. Dia berhalusinasi melihat bintang laut yang menempel di dinding ruangan yang ia lewati. Di saat yang sama, Dr. Song yang berada di ruang penyimpanan ketiga, dia melihat teman satu kelompoknya ditarik oleh sesuatu setelah menemukan kapsul di ruang tersebut. Ia lalu masuk ke dalam ruangan itu untuk berusaha menyelamatkan temannya itu. Namun dia terkejut saat melihat temannya yang tergantung dan dijatuhkan hingga meninggal. Bersamaan dengan itu, kapsul yang berada di tangannya ditarik ke balik tumpukan lemari. Dan sekelebat Dr. Song melihat sesosok misterius yang menyeramkan itu pergi dengan membawa kapsul tersebut. Selang beberapa waktu, Dr. Hong datang dan menjelaskan bahwa kematian temannya itu disebabkan karena hancurnya tulang belakang pada leher. Dia juga berkesimpulan bahwa temannya itu telah dibunuh oleh sesuatu. Setelah Dr. Hong pergi, Kapten Han meminta pada Dr. Song untuk menyerahkan kamera yang ada di bajunya. Dan saat memeriksa kamera itu, mereka melihat kejadian yang sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Dr. Song. उसे किसी तरह के सॉल्यूशन में रखा था। ये तो सैंपल है ना? Scene beralih di pusat ruang kendali. Terlihat beberapa anggota lainnya sedang berkumpul di sana.
mereka mulai merasa cemas atas kematian teman mereka. Di sana juga ada anggota kelompok 2 yang terkena percikan air sebelumnya. Teman-teman mereka mengira bahwa dia sedang tertidur, namun saat mencoba mendatanginya ia terkejut karena tiba-tiba orang itu memuntahkan air yang sangat banyak. Scene beralih, terlihat Dr. Song dan rekannya sedang memeriksa tumpukan lemari di mana makhluk itu menghilang. Ternyata di balik lemari itu ada sebuah ventilasi. Dengan begitu, Dr. Song berasumsi bahwa makhluk yang dia lihat adalah manusia. Karena makhluk itu dengan sengaja merebut sampel kapsul yang ditemukan temannya. Mereka pun berencana untuk mencari makhluk misterius yang telah mencuri sampel kapsul yang mereka temukan. Namun tiba-tiba kelompok 2 menghubungi mereka dan memberitahu bahwa temannya memuntahkan air secara terus-menerus. Mereka pun segera menuju ke pusat kendali. Sedangkan di ruang kendali, orang-orang yang berada di sana mulai merasa panik. Dr. Hong datang, lalu memeriksa orang tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Namun saat Dr. Hong mencoba melakukan pernafasan secara manual, tiba-tiba dari paru-parunya keluar air yang sangat banyak. Tak lama kemudian orang itu pun meninggal. कैप्टन क्या हुआ? डॉक्टर सुशांत Beberapa saat kemudian, Dr. Hong mengatakan kepada Dr. Song bahwa dia belum pernah menemukan kasus kematian seperti ini. Oleh karena itu, Dr. Hong ingin agar tubuh temannya itu dikarantina dan diotopsi. Kim yang sudah merasa panik atas semua kejadian itu, meminta kepada Kapten Han untuk menghentikan misi tersebut. Namun belum sempat Kapten Han menjawab, Ketua Gong memberitahu bahwa sepertinya di sana ada penyusup yang telah melarikan diri melalui ventilasi. Kapten Han pun berkata bahwa dia akan memeriksa suhu dan memeriksa ventilasi itu. Kapten Han juga memerintahkan kepada anggotanya untuk memulihkan kembali komunikasi. Setelah itu baru bisa diputuskan apakah mereka akan melanjutkan misi atau berhenti. Kapten Han juga meminta kepada Dr. Hong dan Dr. Song untuk mencari penyebab kematian orang tersebut. Dr. Song lalu mengajak salah satu rekannya untuk mengambil sampel darah dari mayat kru lainnya. Di saat yang sama, Kapten Han bersama dengan beberapa orang lainnya mulai menyelidiki ruang ventilasi. Di sana, alat detektor yang mereka bawa menunjukkan sinyal bahwa ada makhluk hidup lain selain mereka. Namun makhluk itu lewat atas ventilasi, dan ketika mereka mengikutinya, ternyata mengarah kepada sebuah pintu rahasia. Scene beralih, terlihat Dr. Song dan rekannya sedang mengambil sampel darah pada mayat-mayat yang ada di sana. Tiba-tiba Dr. Hong meminta Dr. Song untuk menemuinya. Namun perhatian Dr. Song teralih pada sebuah ruangan. Ia lalu mematikan sinyal merah di tangannya, lalu memasuki sebuah ruangan di mana tempat itu terlihat sangat gelap. Tak lama kemudian, Dr. Song pergi dari sana dan mengajak rekannya untuk kembali mengambil sampel darah yang lain. Dr. Song sudah kembali ke lab menemui Dr. Hong. Dr. Hong merasa bahwa mayat-mayat di sana memiliki gejala yang sama, yaitu tubuhnya dipenuhi dengan air. Namun Dr. Hong masih penasaran bagaimana bisa hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Dr. Song penasaran. Ia lalu memeriksa sampel darah yang dia ambil dari beberapa mayat yang ada di tempat itu. Anehnya, darah tersebut tidak ditemukan partikel atau bakteri yang di dalamnya. Namun Dr. Song menemukan keanehan pada sampel darah yang dia ambil dari salah satu mayat anggota mereka, di mana terdapat lapisan berwarna kuning yang mengendap. Sementara dua kru yang ditugaskan untuk memperbaiki sistem menjelaskan kepada kru lain bahwa telah terjadi kerusakan pada unit digital yang terhubung ke menara komunikasi. Sedangkan unit digital itu berada di ruang bawah pangkalan tersebut. Masalahnya, lift sudah tidak berfungsi lagi.
Mendengar hal itu, Kapten Han mengatakan bahwa dirinya lah yang akan turun ke bawah. Sebelum turun ke bawah, Kapten datang ke lab menemui Dr. Song dan Dr. Hong. Dia meminta mereka agar segera menemukan penyebab kematian anggotanya, agar bisa meminta kepada Direktur Choi untuk mengadakan penyelidikan ulang atas kejadian 5 tahun lalu. Ketika Kapten Han akan pergi, Dr. Song memberitahu bahwa penyusup yang mereka cari tidak berusaha menyerangnya, dan penyusup itu juga sepertinya sudah sangat mengenali tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Kapten Han yang sedang turun ke ruang bawah pangkalan itu. Scene beralih kepada masa lalu Kapten Han saat dia menuju ke pusat medis nasional, di mana di sana terlihat warga yang sedang antri untuk mengambil air di sebuah pos distribusi. Sambil menatap anaknya, seorang dokter menjelaskan kepada Kapten Han bahwa dia membutuhkan golongan air lebih tinggi, agar kondisi anaknya tidak semakin memburuk. Scene beralih, terlihat Dr. Song dan Dr. Hong yang sedang melihat hasil penelitiannya tentang lapisan darah di mayat anggotanya. Anehnya di monitor terlihat seperti molekul air, namun memiliki massa dan kepadatan berbeda dengan air biasanya. Di tempat lain, Kapten Han mulai turun melalui jalur lift. Namun tiba-tiba lift yang seharusnya tidak berfungsi mulai naik menuju ke arah Kapten Han. Melihat hal itu, salah satu anggotanya meminta untuk menyalakan rem darurat. Namun sayangnya rem tersebut tidak berfungsi. Untungnya Kapten Han berhasil menghindar dari lift tersebut yang hampir saja menabraknya. Baru saja bernafas lega, tiba-tiba lift kembali meluncur ke bawah. Kapten Han pun terpental dan hampir tak sadarkan diri. Helm pernafasan yang dia pakai mengalami kerusakan yang membuat saluran oksigennya berkurang. Namun ia tetap melanjutkan misinya. Saat sampai di sana, dia meminta arahan pada rekannya yang berada di ruang kendali. Dan benar saja saat sistem sudah berhasil di restart, rekannya itu meminta kepada Kapten Han untuk kembali menyalakan saklar dan segera naik ke atas. Namun karena level oksigennya yang sudah sangat rendah, akhirnya Kapten Han pun tak sadarkan diri. Sedangkan Dr. Hong mengatakan bahwa temannya itu mengalami kejadian tenggelam sekunder, di mana air masuk ke dalam paru-paru tanpa disadari, maka akan merusak jaringan otak dan organ lainnya yang bisa mengakibatkan kematian. Namun pernyataan itu belum sepenuhnya benar, karena jumlah air dalam tubuh mayat itu semakin banyak. Dr. Song berasumsi bahwa air tersebut bertambah dengan cepat begitu inangnya terinfeksi, lalu berhenti beraktivitas setelah inangnya mati. Oleh karena itu, Dr. Song menyimpulkan bahwa air itulah yang sebenarnya virus yang membunuh rekannya tersebut. Kembali pada Kapten Han yang sudah sadar dari pingsannya. Di sana ternyata sudah ada ketua Gong dan salah satu anggotanya. Mereka memberitahu Kapten Han bahwa sistem komunikasi mereka belum berhasil diperbaiki. Mendengar hal itu, Kapten Han lalu kembali ke ruang kendali. Di saat yang sama, Dr. Hong menyimpulkan bahwa virus itu tidak menyebar melalui udara. Kemungkinan anggota mereka yang meninggal karena terjadi kontak fisik dengan mayat-mayat yang mengidap virus tersebut. Di ruang kendali, Kapten Han mendapat laporan bahwa tidak ada masalah dengan sistem komunikasi. Namun anehnya mereka tidak dapat menerima ataupun mengirim sinyal, sehingga komunikasi tidak dapat dilakukan. Mendengar hal itu, Kapten Han merasa bingung. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba terdeteksi sebuah sinyal asing di ruang penyimpanan ketiga. Kemudian Kapten Han beserta beberapa anggotanya segera memeriksa ke tempat di mana penyusup itu terdeteksi. Namun ternyata hal itu berasal dari salah satu handphone milik mayat salah satu anggotanya. Kapten Han terkejut melihat pesan yang ada di handphone tersebut.
di mana berisi tentang percakapan anggotanya itu dengan seseorang dan membahas tentang misi pencarian sampel tersebut. Ia lalu meminta salah satu anggotanya untuk melacak siapa sebenarnya yang mengirim pesan tersebut. Ia juga memanfaatkan sinyal handphone itu untuk menghubungi Direktur Choi. Kapten Han memberitahu tentang adanya penyusup di dalam timnya. Setelah itu Kapten Han menemui Dr. Song, menanyakan apakah mereka sudah menemukan penyebab kematian anggotanya. Namun Dr. Song hanya mengatakan bahwa kematian temannya itu disebabkan karena pertambahan air yang sangat cepat di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian salah satu kru mengatakan bahwa mereka sudah berhasil tersambung. Di saat yang sama Dr. Song melihat sesuatu di belakangnya. Kembali ke ruangan kendali, mendengar laporan Kapten Han, Direktur Choi merasa kecewa. Namun Kapten Han berkata bahwa Direktur Choi sendiri yang telah menggantikan kopilot itu tepat sebelum mereka berangkat. Mendengar hal itu, Direktur Choi segera mengalihkan pembicaraan dan memerintahkan Kapten Han untuk segera menangkap pencuri sampel. Kapten Han merasa bingung dengan perintah itu. Sedangkan di lain sisi Dr. Song yang merasa penasaran mencoba mencari tahu siapa yang ia lihat tadi. Dan di depan sebuah pintu, Dr. Song melihat lantai yang berwarna merah. Namun sayang pintu itu merupakan area level 1. Untuk membukanya diperlukan kode. Kembali ke ruang kendali, mereka juga menceritakan bahwa tidak ada kebocoran radiasi di pangkalan, sehingga mereka berasumsi bahwa pencuri sampel itu bukanlah orang luar, melainkan orang dalam. Mendengar hal itu, Direktur Choi kaget. Kapten Han merasa aneh melihatnya. Direktur Choi menjelaskan bahwa dia merasa tidak percaya jika di pangkalan Balhae tidak ada radiasi. Kapten Han lah orang yang pertama kali melapor kepadanya. Scene beralih setelah tidak menemukan hasil dalam penelitian, akhirnya Dr. Song menemukan ide untuk bereksperimen, mencampurkan darahnya dengan darah mayat rekannya. Tiba-tiba zat itu membelah diri dengan sangat cepat dan semakin banyak. Akhirnya Dr. Song pun sadar dan memahami kenapa orang-orang itu meninggal seperti tenggelam di dalam air. Kemudian Dr. Song menemui Kapten Han. Dia bertanya kenapa tidak menjelaskan tujuan utama misi mereka. Dengan terpaksa, Kapten Han menjelaskan bahwa dia sudah diberitahu oleh Direktur Choi mengenai penemuan air di bulan yang diberi nama air lunar. Direktur Choi meminta agar hal ini dirahasiakan, mengingat kondisi bumi yang saat ini sedang kekurangan air, untuk menghindari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Namun menurut Dr. Song, alasan Direktur Choi tidak memberitahu ke yang lain karena dia tahu bahwa sampel air itulah yang telah membunuh kru 5 tahun silam. Dr. Song memberitahu kepada Kapten Han bahwa dia bersedia ikut misi penyelidikan ini adalah untuk mencari data yang tersembunyi mengenai hal yang dilakukan di pangkalan tersebut. Dan tempat penyimpanan data berada di dalam sebuah laptop yang berada di area level 1. Oleh karena itu, Dr. Song mengajak Kapten Han untuk mengakses web yang dia maksud. Namun Kapten Han berkata bahwa mereka tidak bisa masuk ke ruang penyimpanan tanpa izin. Namun Dr. Song memaksa Kapten Han agar segera masuk ke ruangan tersebut. Setelah mereka masuk, mereka terkejut dengan banyaknya data yang tersimpan. Hingga Kapten Han menemukan sepucuk daun, dan setelah diperiksa ternyata mereka menemukan sebuah lubang yang penuh dengan tanaman ramba. Flashback Dr. Song yang menemukan sebuah dokumen yang berjudul Temukan Luna. Namun saat dia mencoba mengakses dokumen itu, file dokumen itu tidak bisa dibuka. Scene kembali ke pangkalan Balhae, di mana Kapten Han bersama dengan Dr. Song mengajak seluruh anggota timnya untuk masuk ke dalam lorong bawah tanah yang dipenuhi tumbuhan yang menjalar di setiap sisinya. Ketua Gong lalu menawarkan dirinya untuk menuruni anak tangga terlebih dahulu. Setelah merasa aman, anggota lain pun menyusul untuk menuruni anak tangga. Kemudian mereka semua mulai menelusuri ruangan demi ruangan.
Tak disangka di sebuah ruangan mereka menemukan sampel air lunar yang berjumlah sangat banyak. Kapten Han kemudian menyuruh anggotanya untuk mengambil beberapa sampel air lunar di sana. Karena air lunar itulah tujuan dari misi mereka. Namun tiba-tiba, salah satu anggota tim berteriak ketakutan seperti dikejar sesuatu. Di sana Kapten Han melihat anggotanya digigit makhluk asing seperti manusia, hingga tangannya terputus. Ternyata makhluk itu adalah seorang anak perempuan yang berambut ikal panjang dengan mengenakan baju laboratorium. Anak itu dengan lincah melompat ke sana kemari, sambil tertawa menghindari tembakan anggota Kapten Han. Di sisi lain, sampel air lunar yang pecah pun mengalami pembelahan dan bertambah dengan cepat seperti yang terjadi saat eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Song. Kapten Han lalu memerintahkan kepada mereka untuk segera bergegas pergi dari sana. Sementara itu, anak kecil berambut ikal itu berjalan sempoyongan di sebuah lorong yang gelap. Ternyata dia sempat terkena tembakan dari anggota Kapten Han. Scene beralih, terlihat Dr. Song yang sedang memeriksa salah satu anggota timnya yang terluka akibat insiden itu. Ternyata paru-paru orang itu mengalami pendarahan hingga membuatnya kekurangan darah. Letnan Ryu sebagai pemimpin kelompok 2 menawarkan diri untuk mendonorkan darahnya, sebab dia memiliki golongan darah yang sama dengan anggota tim yang terluka itu. Di saat yang sama, Kapten Han membicarakan tentang anak kecil itu dengan Dr. Song dan Dr. Hong. Menurut mereka, anak kecil itulah yang sebenarnya sudah menjadi penyusup. Merasa kejadian semakin janggal, Kapten Han berusaha menghubungi Direktur Choi untuk mengabarkan hal tersebut. Mendengar laporan Kapten Han tentang anak kecil itu, namun Direktur Choi tidak memperdulikan tentang anak kecil. Dia tetap bersikeras agar Kapten Han menangkap atau membunuhnya. Tak lupa dia juga mengingatkan agar segera mengambil sampel-sampel di sana, dan Direktur Choi berjanji akan mengirimkan tim penyelamat untuk mereka. Sekilas terlihat di ruangan Direktur Choi, sebuah foto dirinya bersama dengan seorang anak yang berambut ikal panjang mirip dengan anak yang mereka temui di pangkalan Balhei. Sesaat kemudian Kapten Han menemui Dr. Song. Di sana dia berencana untuk melakukan penelusuran mencari tempat anak kecil itu berada. Mereka menemukan bercak darah yang diduga adalah darah anak kecil tersebut. Scene beralih. Dr. Hong menghampiri Letnan Ryu yang saat itu sedang mendonorkan darahnya. Dia meminta kepadanya untuk menghubunginya jika Letnan Ryu sudah selesai mendonorkan darahnya itu, karena dia akan pergi melakukan penelusuran dengan anggota tim lainnya. Tak lama setelah Dr. Hong pergi, terlihat Letnan Ryu yang sedang berkomunikasi dengan seseorang dengan menggunakan sebuah handphone. Kemudian ia mengambil sampel air lunar yang berada di dalam sebuah box. Kembali kepada Kapten Han dan Ketua Gong. Mereka mulai mengikuti jejak darah anak kecil yang telah terkena tembakan sebelumnya. Ternyata jejak darah itu menuju ke sebuah ventilasi udara. Di sisi lain terlihat Dr. Song dan Dr. Hong yang sedang mencoba mengakses data yang berjudul Luna. Sambil menunggu file terbuka, Dr. Hong menanyakan tentang kakak Dr. Song yang pernah menjadi pemimpin penelitian di pangkalan itu. Flashback pada 5 tahun silam, di mana kakak Dr. Song menghubunginya. Namun Dr. Song tidak mengangkatnya. Dia pun menyesal. Ternyata telepon itu menjadi telepon terakhir bagi kakaknya. Itulah alasan Dr. Song ikut dalam penelitian ini.
Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya file itu berhasil dibuka. Namun ternyata data tentang pangkalan Balhe telah dihapus. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke ruang medis. Kembali kepada Letnan Ryu, ternyata dia juga seorang penyusup yang menyamar untuk mengambil sampel air lunar. Saat Letnan Ryu hendak membawa sampel air itu pergi, datanglah Dr. Song dan Dr. Hong. Dr. Song lalu bertanya siapa yang menyuruh Letnan Ryu untuk memindahkan sampel air itu. Letnan Ryu memberi alasan bahwa dia akan menyimpan sampel air itu ke pusat kendali. Hal itu untuk berjaga-jaga agar sampel tersebut tidak diambil oleh anak kecil sebelumnya. Benar saja, di depan pintu terlihat anak kecil itu yang sudah bersiap-siap untuk masuk dan mengambil sampel air tersebut. Letnan Ryu dan Dr. Hong lalu bersiap untuk menembak anak kecil itu. Namun Dr. Song menahannya karena anak tersebut tidak berniat untuk menyerang mereka. Ia lalu menghubungi Kapten Han untuk memberitahukan hal itu. Terlihat Dr. Song yang mencoba menjinakkan anak tersebut. Namun Letnan Ryu malah menembakkan pistolnya ke arah anak itu. Hal tersebut membuat anak kecil tadi ketakutan dan menyambar Letnan Ryu, sehingga sampel dalam kotak terjatuh dan pecah. Terlihat Kapten Han datang dan meminta mereka untuk tidak melakukan apapun. Dr. Song menyadari bahwa anak kecil itu mengincar air lunar. Dr. Song lalu meletakkan sampel air itu di atas meja, sambil mengamati tingkah anak kecil tersebut. Anak kecil itu lalu mengambil sampel dengan hati-hati, dan saat itulah Dr. Song melihat bahwa di baju laboratorium yang dipakai anak itu tertulis nama kakaknya. Anak itu pun berbalik. Kapten Han yang kaget menembakkan pistolnya dan mengenai sampel air lunar tersebut. Sampel air itu memercikan ke anak kecil. Anak kecil itu lalu menggelepar seperti ikan. Dan lambat laun luka anak tersebut menutup kembali dan akhirnya dia sehat kembali seperti semula. Mereka yang ada di sana merasa aneh melihat hal itu. Setelah itu anak kecil tersebut pergi dari sana. Mereka lalu menyimpulkan bahwa anak kecil itu sudah bisa beradaptasi dengan air lunar. Oleh karena itu Dr. Song meminta agar mereka tidak membunuh anak tersebut. Di sana Kapten Han juga berbicara kepada Letnan Ryu tentang pemindahan sampel air yang ia lakukan tanpa izin darinya. Letnan Ryu beralasan bahwa apa yang dia lakukan adalah demi keselamatan semua anggota tim. Setelah itu Kapten Han pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian setelah Kapten Han pergi, Letnan Ryu kembali mendapatkan sebuah pesan untuk segera membawa sampel air lunar ke tempat mereka bertemu. Di sisi lain, Kapten Han menghubungi Kim untuk meminta penjelasan tentang rahasia yang ada di pangkalan Balhe. Namun kini, Kim berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kim malah meminta kepada Kapten Han untuk berbicara dengan Dr. Song. Karena menurutnya kemungkinan Dr. Song tahu seluruh informasi tentang pangkalan Balhe. Setelah itu, Kim pergi ke rumah sakit di mana anak Kapten Han dirawat. Di sana anak Kapten Han terlihat menangis dan terus menanyakan ayahnya. Hanya sebentar di sana, Kim lalu berniat kembali ke kantornya. Namun saat di tengah jalan sebuah tangki air bersih meledak. Hal itu membuat warga berebut untuk mengambil air tersebut. Kembali ke pangkalan Balhe, di sana Kapten Han berencana menjebak anak kecil itu agar mereka bisa mengambil sampel air lunar. Di saat yang sama, Letnan Ryu sedang melapor kepada bosnya mengenai misi penyusupannya untuk mengambil sampel air lunar. Ternyata percakapan itu didengar oleh anggota lain yang saat itu sedang dirawat di sana. Scene beralih, terlihat Kapten Han menanyakan kepada Dr. Song tentang pangkalan Balhe yang dia ketahui dari informasi kakaknya. Dia juga meminta kerjasama kepada Dr. Song untuk menyelesaikan misi ini. Kembali ke ruang perawatan, melihat Letnan Ryu yang tidak ada di sana, anggota tim yang sedang dirawat itu mencoba mencari rekannya untuk mengabarkan tentang pengkhianatan Letnan Ryu. Namun saat membuka pintu, ternyata Letnan Ryu sudah berdiri di depannya. Letnan Ryu pun langsung membunuh orang itu.
Di saat yang sama, Dr. Song menyetujui rencana Kapten Han untuk menjebak anak kecil itu. Mereka memancing anak kecil tersebut dengan menggunakan sampel air lunar yang diletakkan di sebuah lorong. Setelah beberapa saat menunggu, anak kecil itu pun akhirnya datang melalui ventilasi. Melihat anak itu muncul, ketua gong lalu menutup pintu lorong, dan anak kecil itu lalu berlari keluar sebelum pintu lorong berhasil tertutup. Namun sayang, salah satu kaki anak itu terjepit. Melihat hal itu, Dr. Song pun memeluknya, namun anak itu malah menggigit tangan Dr. Song. Saat itulah tak sengaja Dr. Song melihat ada tulisan Luna di belakang lehernya. Itu artinya anak kecil itu adalah Luna yang selama ini dia cari. Kapten Han lalu menembakkan obat bius kepada anak tersebut. Mereka lalu membawa anak tersebut ke ruang medis. Namun tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan terdengar pemberitahuan bahwa semua akses pintu akan ditutup. Anak kecil itu pun sadar dan langsung melarikan diri dari sana. Karena tidak ingin kehilangan Luna, Dr. Song pun lari mengejarnya. Sehingga Kapten Han harus berpisah dengannya karena pintu sudah tertutup. Melihat hal itu, Kapten Han lalu menyuruh semua anggota untuk segera berkumpul di ruang kendali. Di ruangan medis terlihat Dr. Hong sedang mencari-cari Letnan Ryu dan salah satu anggota tim yang lain tadi dirawatnya. Di lain sisi, Dr. Song saat ini sedang mengikuti arah Luna pergi dan tak sengaja menemukan sebuah lorong kecil yang hanya dapat dimasuki dengan merangkak. Dr. Song lalu masuk ke dalamnya dan keluar di sebuah ruangan di mana anak itu berada. Dr. Song berusaha untuk mendekati anak tersebut dengan memberikan anak itu sebuah permen. Setelah beberapa saat, anak itu mulai bisa beradaptasi dengan keberadaannya. Dr. Song lalu memeriksa ruangan itu. Ia menemukan beberapa lembar foto, di mana foto itu adalah foto kakaknya bersama dengan adiknya. Di tempat lain, Dr. Hong melapor kepada Kapten Han bahwa dia menemukan mayat anggota tim yang dia cari. Sudah berada di dalam ruangan pendingin dengan luka tembak di dadanya, serta hilangnya sampel air lunar dari lemari penyimpanan. Dia juga melaporkan bahwa Letnan Ryu juga tidak ada di sana. Mendengar hal itu, Kapten Han kemudian menyimpulkan bahwa semua kejadian ini ada sangkut pautnya dengan Letnan Ryu, dan meminta kepada Dr. Hong untuk segera pergi ke pusat kendali. Setelah itu, Kapten Han menghubungi salah satu anggotanya, memintanya untuk melacak keberadaan Letnan Ryu dan Dr. Song dengan menggunakan sistem yang ada di ruang kendali. Namun saat sedang melacak keberadaan mereka berdua, tiba-tiba Letnan Ryu masuk dengan menodongkan senjatanya. Saat Letnan Ryu lengah, orang itu berusaha melawannya. Scene beralih. Di kamar Luna, Dr. Song menemukan sebuah benda yang berbentuk seperti memory card. Dr. Song pun lalu mencoba mengakses memori itu, dan Dr. Song berhasil membukanya. Terlihat banyak sekali data di sana. Salah satu file itu terlihat sebuah video eksperimen air lunar pada seekor ikan. Di sana terlihat bahwa air lunar itu berkembang biak di dalam tubuh ikan tersebut, hingga ikan itu mengeluarkan air dari tubuhnya sampai memenuhi sebuah kotak. Di tempat lain, Kapten Han merasa ada yang aneh di ruang pusat kendali. Kemudian ia membagi tugas dengan ketua gong. Kapten Han akan menuju ke tempat pusat kendali untuk mencari Dr. Hong. Sedangkan ketua gong diminta untuk mencari Dr. Song dan Luna. Mereka pun berpencar. Di pusat kendali sedang terjadi perkelahian antara Letnan Ryu dan salah satu anggota tim. Mereka saling baku hantam. Namun perkelahian itu dimenangkan oleh Letnan Ryu setelah ia mendapatkan pistolnya kembali. Ia menggunakan pistolnya untuk mengancam lawannya. Namun orang itu malah balik mengancamnya dengan menggunakan kapsul sampel air. Dia akan melemparkan sampel itu ke arah Letnan Ryu. Dengan sigap, Letnan Ryu menembak sampel itu dan peluru itu sekaligus menembus perut lawannya. Seketika orang itu pun terinfeksi air lunar yang membuatnya memuntahkan air seperti anggota tim sebelumnya. Bahkan dia juga berhalusinasi tenggelam di dalam lautan.
Di sana Letnan Ryu hanya mengawasi proses terinfeksi lawannya tersebut oleh air lunar. Scene beralih, Dr. Song masih melihat-lihat isi file. Di sana dia melihat video uji coba kepada Luna. Di sini dia tahu ternyata Luna adalah hasil cloning dari manusia. Para peneliti 5 tahun yang lalu terpaksa melakukan uji coba kepada manusia atas perintah atasan mereka di bumi. Dan cloning manusia yang berhasil selamat dari uji coba adalah Luna yang bernomor 073. Dialah Luna yang dilihat oleh Dr. Song saat ini. Sedangkan Luna-Luna sebelumnya gagal dan mereka tewas. Dr. Song juga melihat rekaman kakaknya yang merasa bersalah atas kejadian ini. Karena air lunar itu belum sepenuhnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Air lunar belum bisa dikendalikan, masih banyak lagi uji coba yang harus dilakukan. Akan tetapi karena perintah dari atasan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Dr. Song berhalusinasi melihat kakaknya yang berada di depan matanya. Kakaknya itu berkata bahwa semua ini mereka lakukan demi masa depan semua orang. Di saat yang sama, saat Dr. Hong hendak menuju ke ruang kendali, tangnya terjatuh saat menaiki tangga ke sebuah lubang, di mana di sana dia melihat banyak sekali mayat anak-anak yang tergantung di dalam plastik. Dan tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan Kapten Han yang memang sedang mencarinya. Kapten Han lalu mengajaknya untuk segera pergi ke ruang kendali. Beruntungnya lorong yang mereka lewati saat ini menuju ke ventilasi udara di atas ruang kendali. Oleh karena itu, mereka segera pergi ke sana. Sesampainya di ruang kendali, mereka kaget karena menemukan salah satu anggota yang tadi dia perintahkan untuk melacak Letnan Ryu dan Dr. Song sudah meninggal karena terpapar air lunar. Kapten Han menyadari bahwa saat ini dia sedang menghadapi pengkhianat yang tak lain adalah temannya sendiri. Setelah itu, Kapten Han membuka kembali akses penutupan pintu dan meminta Dr. Hong pergi ke laboratorium utama untuk menunggu kedatangan Dr. Song di sana. Kembali kepada Dr. Song, di sana dia melihat kaki Luna yang terluka karena terjepit pintu sebelumnya. Ia lalu menyuntikkan air lunar kepada Luna dan ajaibnya luka Luna sembuh dalam sekejap mata. Di sisi lain terlihat genangan air di sana. Sepertinya ini adalah air lunar yang pecah di ruang rahasia yang sudah berkembang biak dan menjadi sangat banyak. Kembali kepada Dr. Song, yang saat ini masih bersama dengan Luna. Tiba-tiba muncul ketua gong di belakang Dr. Song sambil bersiap untuk menembak Luna. Dr. Song lalu meyakinkan kepada ketua gong bahwa Luna tidak berbahaya seperti yang mereka pikirkan. Kemudian ketua gong pun mendapatkan pesan dari Kapten Han agar segera membawa Dr. Song dan Luna pergi dari sana. Setelah itu ia pergi mencari Letnan Ryu. Sekilas terlihat ketua gong bersama Dr. Song dan Luna bergegas menuju ke ruang kendali tempat di mana mereka akan berkumpul nantinya. Sedangkan di sebuah ruangan lain, terlihat genangan air yang sudah tidak bisa tertahan lagi. Hal itu mengakibatkan beberapa ruangan jebol karena terkena terjangan air. Scene beralih, terlihat Letnan Ryu sedang menelusuri ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan Luna. Saat dia sampai di ruangan di mana tadi Luna berada, dia hanya menemukan kapsul bekas air lunar yang sudah dipakai. Saat Letnan Ryu akan kembali ke ruang kendali, tiba-tiba Kapten Han muncul dan memukulnya, dan terjadilah perkelahian yang seru. Kapten Han berusaha merebut senjata Letnan Ryu dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun saat Kapten Han lengah, Letnan Ryu hendak melarikan diri. Tiba-tiba ada air yang mengalir deras dari atas kepala Letnan Ryu. Hal itu ia manfaatkan untuk kabur dari sana. Flashback 5 tahun lalu di mana kru saat itu terlihat panik karena adanya kebocoran air lunar. Semua terlihat berlarian menyelamatkan diri dan saat itulah terlihat air lunar membasahi biji kecambah yang menjadi media penelitian. Seketika biji kecambah itu berkembang dan tumbuh. Sedangkan para kru juga sudah mulai terkontaminasi oleh air lunar. Itulah asal muasal adanya tumbuhan rambat di sana, dan juga alasan kenapa mayat-mayat yang ditemukan oleh Kapten Han berciri-ciri seperti orang tenggelam.
Di ruang kendali, Dr. Hong menyimpulkan bahwa semua kejadian ini sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah karena melakukan pelanggaran, yaitu melakukan uji coba kepada manusia cloning. Hal itu adalah tindakan yang ilegal. Tak lama kemudian datanglah Kapten Han. Ketua Gong lalu menanyakan tentang keberadaan Letnan Ryu. Namun Kapten Han malah berkata bahwa ada yang tidak beres dengan pangkalan ini. Melihat Dr. Song melamun, Kapten Han pun menegurnya. Namun Dr. Song malah berasa bahwa dia melihat bintang laut di ruangan itu. Dr. Song menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi. Ia lalu berlari dan mengkarantina dirinya sendiri. Kapten Han dan yang lain sangat terkejut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana, Dr. Song memuntahkan air seperti gejala kepada anggota tim yang sudah meninggal sebelumnya. Tak lama kemudian, Dr. Song pun tak sadarkan diri. Dia lalu berhalusinasi sedang tenggelam di dasar lautan. Di sana dia melihat kakaknya yang meminta dia untuk sadar kembali, karena dirinya merupakan masa depan semua orang. Akhirnya dia pun sadar kembali. Dr. Hong yang menunggunya memberitahu bahwa kondisinya semakin membaik walau terinfeksi air lunar. Ternyata hal itu karena gigitan dari Luna yang menyebabkan DNA-nya bermutasi pada tubuh Dr. Song, yang berfungsi sebagai antibodi pada tubuh Dr. Song. Di sana Ketua Gong memberitahu Kapten Han bahwa dari alat komunikasi yang ia temukan menjelaskan bahwa ternyata Letnan Ryu dan salah satu anggota mereka telah bekerja sama dengan sebuah organisasi yang bernama Air X. Sekilas terlihat Letnan Ryu yang berjalan gontai sambil membawa sebuah koper yang berisi sampel air lunar. Kembali pada Kapten Han, saat itu ia sedang menghubungi Kim agar segera mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka. Namun Kim malah memberitahu bahwa ada pesawat antariksa lain yang telah masuk orbit. Kemungkinan pesawat itulah yang akan menjemput Letnan Ryu dan teman-teman pengkhianatnya. Kapten Han meminta kepada Kim agar mencoba menghalau pesawat asing itu, karena ia memerlukan tambahan waktu untuk bisa merebut sisa sampel air lunar pada Letnan Ryu. Di sana Dr. Song juga memberitahu bahwa mereka tidak bisa membawa Luna ke bumi. Dia tidak ingin Luna dijadikan objek penelitian di sana. Luna harus dibawa ke tempat yang netral. Seketika Dr. Song teringat Lembaga Internasional Biologi Antariksa dan Dr. Song sendiri yang akan membawa Luna ke sana. Kapten Han lalu memerintahkan anggota yang tersisa untuk segera menuju ke pintu 7. Karena saat berkelahi dengan Letnan Ryu, dia melihat air lunar sudah memenuhi bunker utama. Di saat yang sama, Letnan Ryu sudah mulai berhalusinasi. Sepertinya air lunar sudah berkembang biak di dalam tubuhnya. Saat di perjalanan menuju pintu 7, tiba-tiba Luna bertingkah aneh dan menempelkan telinganya ke lantai seperti sedang mendengarkan sesuatu dari ruangan bawah. Rupanya Luna mendengar suara gemuruh air lunar yang mulai mendekati mereka. Benar saja, di kejauhan terlihat air yang mulai mengalir deras ke arah mereka. Mereka pun lalu berlari untuk menghindari banjir air lunar tersebut. Mereka berlari mengikuti arah Luna pergi. Akan tetapi saat tiba di sebuah ruangan tak disangka, Letnan Ryu sudah berdiri di hadapan mereka dengan membawa pistol. Letnan Ryu terlihat sudah parah terinfeksi air lunar. Letnan mulai berhalusinasi di mana dia terbayang akan masa lalunya, yang ternyata Letnan Ryu ini ikut dalam misi penutupan pangkalan Balhe 5 tahun yang lalu, yang artinya Letnan Ryu ikut andil dalam pembantaian 117 orang kru di sana. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ketua Gong lalu menembak Letnan. Letnan Ryu pun membalas tembakan itu dan mengenai perut Ketua Gong. Kini Letnan Ryu mulai memuntahkan air lunar dari mulutnya, namun mereka tidak memperdulikan hal itu. Sebelum pergi, mereka mengisi tabung oksigen terlebih dahulu. Kapten Han terus berusaha membuat Ketua Gong sadar, namun karena kehabisan darah, Ketua Gong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kapten Han lalu membuka pintu keluar dari pangkalan tersebut. Saat semua sudah berada di luar, Kapten Han menutup pintu itu dari dalam. Melihat hal itu, Dr. Hong merasa panik atas keputusan Kapten Han. Entah apa alasan Kapten Han melakukan itu.
Kapten Han berpesan kepada Dr. Song agar selalu bersama dengan Luna dimanapun dia berada. Setelah itu, Kapten Han masuk kembali ke dalam pangkalan. Lalu Dr. Hong dan Dr. Song bergerak keluar, namun mereka tidak menemukan Luna. Saking kuatnya tekanan air lunar dalam pangkalan hingga membuat pangkalan itu meledak. Sesampainya di luar, mereka melihat Luna sudah berada di sana tanpa menggunakan baju astronot dan tabung oksigen. Saat itu Luna mendekati seseorang yang terkapar. Ternyata orang itu adalah Kapten Han yang terlempar keluar saat ledakan air lunar dan berhasil selamat. Tak lama kemudian pesawat penyelamat tiba untuk membawa mereka ke bumi. Dan film pun berakhir.